Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang 5 peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci bagi umat muslim di seluruh dunia. Di bulan ini, umat muslim menjalani ibadah puasa sebagai bagian dari perintah agama. Selain itu, di bulan Ramadan juga terjadi peristiwa-peristiwa penting. Dilansir dari Tempo, berikut 5 peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah Nuzulul Al-Quran. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi. Wahyu berupa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro, Mekah. Malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan memintanya membaca Al-Quran. Jibril mengulang perintahnya hingga 3 kali, tetapi Nabi mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membaca. Akhirnya, Jibril mengajarkan Nabi membaca dengan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 sebagai surat pertama dalam Al-Quran. Saat itu, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah. Yang kedua adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang disebut-sebut lebih indah dari malam 1000 bulan. Istimewanya, tak ada satupun manusia yang tahu pasti kapan datangnya Lailatul Qadar. Hanya rahasia Allah. Malam Lailatul Qadar yang istimewa ini pernah dialami Rasulullah SAW usai menyendiri dan mendapat wahyu pertama di Gua Hiro pada Ramadan 610 Masehi. Lailatul Qadar dikisahkan berlangsung pada salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, wafatnya orang-orang dekat Rasulullah. Bulan Ramadan juga menjadi bulan kepergian orang-orang dekat Rasulullah. Misalnya, Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri Nabi meninggal pada 3 Ramadan tahun 3 Hijriah. Selain Fatimah, Khadijah yang merupakan istri Nabi juga wafat pada bulan Ramadan. Beliau wafat di usia 65 tahun. Sekitar 10 Ramadan 619 Masehi, menyusul putri Rasulullah SAW, Ruqayyah, istri dari sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau meninggal pada usia 22 tahun saat perang Badar tahun 2 Hijriah 624 Masehi. Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah pertama dari Bani Hashim juga meninggal pada bulan Ramadan. Dia meninggal pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah 661 Masehi dalam usia 63 tahun. Aisyah yang merupakan istri Nabi dan putri dari sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq juga wafat pada bulan Ramadan. Beliau wafat di Madinah pada 17 Ramadan 58 Hijriah 678 Masehi. Yang keempat adalah Perang Badar. Perang Badar dikenal sebagai Ghazwah Badr Al-Kubra, yakni perang yang menandai awal kejayaan kaum muslim. Perang Badar terjadi pada Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, tepatnya 13 Maret 624 Masehi. Saat itu, perbandingan pasukan musuh dan pasukan muslim sangat jauh. Nabi hanya membawa 313 pasukan untuk menghadapi 950 pasukan non-muslim. Namun, dengan izin Allah, tentara muslim berhasil melawan pasukan kafir Quraisy. Kemenangan ini pun disinggung dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 123 hingga 126. 5. Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah dan penghancuran berhala Ka'bah. Sekitar tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, umat muslim kembali menghadapi pertempuran. Kali ini dipicu oleh pengingkaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy, bahkan mengadu domba kabilah lainnya yang telah berdamai dengan Rasulullah. Rasulullah menunjuk sahabatnya Khalid bin Walid sebagai panglima perang dengan pesan tidak memulai serangan sebelum diserang terlebih dahulu. Bahkan dilarang membunuh kecuali orang yang memerangi. Khalid bersama 10.000 pasukan muslim berhasil menaklukkan Mekah tanpa peperangan. Setelah perang, Nabi memerintahkan pasukan untuk menghancurkan berhala sebanyak 360 di sekitar bangunan Ka'bah. Setelah itu dikumandangkan takbir dan Rasulullah sholat
di makam Nabi Ibrahim serta meminum air Zam-Zam. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.